Ya baik, perkenalkan, nama saya Octavianus Fernando Moniz, NPM 33180075, semester 6B, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Fisiologi Hewan. Ya baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Jadi, fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau dengan kata lain, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Nah baik, lanjut. Sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi hewan. Jadi, struktur dan fungsi tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sekarang kita akan melihat slide yang berikut, yaitu jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Nah, sekarang kita masuk pada sistem peredaran darah hewan. Jadi adapun hewan-hewan yang akan kita pelajari seperti peredaran darahnya, sistem peredaran darahnya, yaitu ada ikan, ada amfibi, ada reptil, ada aves, dan juga ada mamalia. Nah, sekarang kita mulai dengan ikan. Jadi ikan dengan kata lain adalah Pisces. Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut atau air tawar, yang melakukan pernafasan dengan insang. Pada Pisces, darah terdiri dari plasma darah dan korpuskula. Yang termasuk dalam korpuskula yaitu keping darah, sel darah merah, dan sel darah putih. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh Pisces sama dengan hewan lainnya yang terdiri dari pemompa darah atau jantung dan pembuluh darah. Jantung Pisces berdekatan dengan alat pernafasan, yaitu insang yang terletak di rongga perikardium. Lanjut, perikardium itu sendiri merupakan selaput yang menyelimuti jantung ikan, di mana pada jantung ikan hanya terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Mekanisme peredaran darah Pisces, yaitu darah yang ada di serambi dialirkan ke bilik. Lalu, dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Kemudian, pada insang, karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya, darah dari insang akan melewati aorta, dan aorta akan membawa darah kaya akan oksigen dari sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu, darah akan menuju serambi dan akan terjadi
secara terus-menerus. Nah, sekarang kita masuk pada sistem peredaran darah pada amfibi. Amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi dapat hidup di dua tempat atau alam, yakni di darat dan di air. Misalnya katak atau kodok. Jadi teman-teman, katak atau kodok biasa disebut dengan amfibi. Mengapa disebut dengan amfibi? Karena dia itu hidup di dua alam. Baik, lanjut. Katak atau kodok mempunyai darah yang terdapat pada sel-sel darah dan cairan plasma. Sel-sel darah tersebut mempunyai inti yang berbentuk pipi dan membulat memanjang. Sel-sel darah pada katak juga mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengikat oksigen dari udara. Katak juga mempunyai sel darah putih dengan membentuk seperti amoeboid. Lanjut, selain itu, katak juga memiliki organ jantung dengan bentuk kotak yang terdiri dari 3 ruangan, yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Sistem peredaran darah yang dimiliki katak adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem ganda. Cara kerja atau mekanismenya yaitu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Lanjut. Nah, dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri. Dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Lanjut, sekarang kita akan mempelajari sistem peredaran darah berikut, yaitu pada reptil. Baik, lanjut. Reptil adalah hewan yang memiliki ciri fisik kulit bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari pembuluh darah dan jantung atau alat pompa darah. Jenis sistem peredaran darah pada reptil adalah sistem peredaran darah tertutup dan berdarah ganda. Umumnya hewan reptil memiliki 2 serambi dan 2 bilik. 2 serambi terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Lanjut. Antara bilik kiri dengan bilik kanan mempunyai sekat yang tidak sempurna, sehingga situasi ini menyebabkan darah yang terdapat di bilik kiri dan bilik kanan bisa bercampur satu sama lain. Cara kerja sistem pernafasan hewan reptil yaitu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan masuk ke dalam bilik kanan dan oleh organ jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilanjutkan ke bilik kiri. Keluar dari bilik kiri akan dialirkan
ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Nah, sekarang kita masuk pada sistem peredaran darah burung atau biasa disebut dengan AVES. Lanjut, sistem peredaran darah AVES atau burung sangat mirip dengan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah ganda dan tertutup sehingga dapat dikatakan sama. Burung mempunyai 4 ruangan jantung yang masing-masingnya terpisah oleh pembatas yang sempurna, sehingga darah tidak akan tercampur. Pada AVES terdapat 2 pembuluh utama, yaitu pembuluh vena atau disebut bilik dan pembuluh arteri atau disebut nadi. Tugas dari masing-masing pembuluh tersebut berbeda. Lanjut, mekanisme peredaran darah pada AVES adalah darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk ke dalam serambi kanan. Lalu darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialirkan ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Nah, sekarang kita masuk pada sistem peredaran darah mamalia. Jadi sistem peredaran darah pada mamalia ini contohnya seperti manusia. Nah, ada penjelasan tentang alat-alat peredaran darah pada manusia seperti beserta mekanisme peredaran darahnya. Nah, jadi antrium kanan. Antrium kanan berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompa ke ventrikel kanan, lalu ke paru-paru. Nah, lanjut. Jadi sekarang kita masuk pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi ventrikel kanan itu dia menerima dari antrium kanan dan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang berikut ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari antrium kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada sistem pernapasan pada hewan. Jadi seperti yang kita lihat protozoa, contohnya itu amoeba sp. Nah, hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel 1 ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi hewan bersel 1 ini mengandalkan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Biasanya sistem pernapasannya mengandalkan keluar masuknya udara secara difusi, di mana ketika hewan bersel 1 bernapas, konsentrasi oksigen di dalam sel semakin berkurang
sementara konsentrasi sisa metabolismenya yang berupa karbon dioksida justru akan semakin meningkat. Nah, sekarang kita masuk pada termoregulasi pada hewan. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh termoregulasi, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostasis, sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan yang internal dan eksternal. Ekoterm adalah hewan yang panas, tubuhnya berasal dari lingkungan, penyerap panas lingkungan. Suhu tubuh hewan ekoterm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Hewan dalam kelompok ini adalah anggota invertebrata, ikan, amfibia, dan reptilia. Sedangkan endoterm adalah hewan yang panas tubuhnya yang berasal dari hasil metabolisme. Suhu tubuh hewan ini lebih konstan. Endoterm umum dijumpai pada kelompok burung, aves, dan mamalia. Lanjut, dalam pengaturan suhu tubuh, hewan harus mengatur panas yang diterima atau yang hilang ke lingkungan. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dari energi elektromagnet. Radiasi dapat mentransfer panas antara objek yang tidak kontak langsung. Sebagai contoh, radiasi sinar matahari. Evaporasi adalah proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Nah, sekarang kita masuk pada reproduksi hewan. Reproduksi yaitu suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Ada 2 cara reproduksi pada hewan, yaitu yang pertama reproduksi aseksual atau vegetatif, yang dimana proses reproduksi ini terjadi khususnya pada tumbuhan. Yang kedua itu reproduksi seksual. Jadi reproduksi seksual ini biasanya terjadi pada makhluk hidup. Contohnya seperti binatang dan juga pada manusia. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama reproduksi aseksual atau vegetatif. Nah, sekarang reproduksi vegetatif umumnya terjadi pada vertebrata dan tidak melibatkan alat reproduksi. Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan, yaitu yang pertama fragmentasi, yang kedua gamule atau buding atau tunas, yang ketiga pembelahan sel. Lanjut, perkembangbiakan seksual pada hewan. Jadi perkembangbiakan seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi yaitu gamet jantan dan gamet betina. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam induk
betina atau disebut dengan kata lain fertilisasi internal. Dan yang kedua, pembuahan yang terjadi di luar tubuh, fertilisasi eksternal. Ya, baik. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel kelamin betina, ovum atau sel telur dihasilkan oleh ovarium atau indung telur. Nah, proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina disebut gametogenesis. Nah, proses pembentukan sel kelamin jantan disebut spermatogenesis, sedangkan proses pembentukan sel kelamin betina disebut oogenesis. Setelah terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio dapat melalui dengan 3 cara, yaitu vivipar, dengan kata lain melahirkan, ovipar yang bisa disebut bertelur, dan ovovivipar itu biasanya lahir dan bertelur atau bertelur melahirkan. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.